Baik teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai stabilitas kapal. Pada sesi ini kita akan belajar tentang titik-titik utama dalam stabilitas kapal. Baik, dalam sebuah stabilitas, titik yang terpenting adalah di mana kapal itu bisa terapung, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana suatu benda jika dicelupkan ke dalam air. Suatu benda jika dicelupkan ke dalam air akan mendapat gaya dorong dari air atau yang lebih dikenal sebagai gaya apung atau buoyancy, di mana jika gaya apung yang ada pada air tersebut lebih besar daripada gaya berat dari benda yang berada di permukaan air itu atau dicelupkan ke dalam air, maka benda tersebut akan mengapung. Jika buoyancy sama besarnya dengan gaya berat dari benda tersebut, maka benda tersebut akan melayang. Dan jika buoyancy lebih kecil dari gaya berat, maka benda tersebut akan tenggelam. Demikian dalam gambar di layar dari skema sebuah kapal di mana terdapat titik-titik penting dari stabilitas. Titik-titik tersebut adalah titik W sampai dengan L merupakan simbol dari waterline, yaitu paras permukaan air. Sementara titik M merupakan titik metasentrik. Titik K adalah titik lunas dari kapal. Titik B merupakan titik buoyancy. Titik G merupakan titik tumpu dari gaya berat kapal. W merupakan gaya berat muatan, dan CL merupakan center line. Hari ini kita bahas lebih detail mengenai titik-titik tersebut. Titik B atau titik apung. Titik apung atau center of buoyancy dengan simbol B merupakan titik tangkap dari resultan gaya-gaya yang menekan tegak ke atas dari bagian kapal yang terbenam dalam air. Titik-titik tangkap B bukanlah suatu titik yang tetap, akan tetapi akan berpindah-pindah oleh adanya perubahan syarat dari kapal. Dalam stabilitas kapal, titik B inilah yang menyebabkan kapal mampu untuk tegak kembali setelah mengalami senget. Letak titik B tergantung dari besarnya senget kapal. Bila senget berubah, maka letak titik B akan berubah atau berpindah. Bila kapal menyengat, titik B akan berpindah ke sisi yang lebih rendah. Berikutnya adalah titik gravity atau titik berat. Titik berat atau center of gravity dikenal dengan titik G dari sebuah kapal. Merupakan titik tangkap dari semua gaya-gaya yang menekan ke bawah terhadap kapal. Letak titik G ini di kapal dapat diketahui dengan meninjau semua bagian bobot di kapal atau semua pembagian bobot di kapal. Makin banyak bobot yang diletakkan di bagian atas, maka makin tinggilah letak titik G-nya. Secara definisi, titik G ialah titik tangkap dari semua gaya-gaya yang bekerja ke bawah. Letak titik G pada kapal kosong ditentukan oleh hasil percobaan stabilitasnya. Perlu diketahui, letak titik G tergantung daripada pembagian berat di kapal. Jadi selama tidak ada berat yang digeser, titik G tidak akan berubah walaupun kapal oleng atau mengangguk. Titik metasentris atau M. Titik metasentris atau M disebut juga dengan titik semu. Titik M menjadi batas bagi titik G untuk tidak melewatinya agar stabilitas tetap positif. Karena jika titik G melewati titik M, maka dapat menimbulkan kemiringan hingga tenggelam.
sebagai ilustrasi berikut, jika diibaratkan stabilitas kapal itu sebagai sebuah ayunan, maka titik M merupakan sebuah poros dari atau titik tertentu di mana sebuah ayunan itu disangkutkan, sementara titik G merupakan papan ayunan di mana orang akan duduk. Sehingga jika titik G berada di atas M, dapat diilustrasikan bahwa ayunan tersebut pada posisi terbalik, di mana orang yang berayun berada di atas batang pengait ayunan tersebut. Dari titik-titik tersebut dapat dikenal ada 3 tipe stabilitas, yaitu equilibrium positif atau JM positif atau stable equilibrium. Sebuah kapal dikatakan dalam keadaan seimbang atau keseimbangan yang stabil ketika miring, dia cenderung untuk kembali ke posisi semula. Agar hal ini terjadi, pusat gravitasi atau G harus berada di bawah metacenter, yaitu kapal memiliki tinggi metasentrik awal positif initial metacentric height, atau dalam ilustrasi sebagai berikut. Titik M paling atas, kemudian titik G berada di bawah, dan titik B tersebut merupakan buoyancy. Jika equilibrium positif, maka titik M dan titik G ini tidak berimpit atau titik G melampaui titik M. Akibatnya, jika kapal mendapatkan gaya dari luar, dia akan mampu menegakkan kembali atau melawan gaya-gaya tersebut sehingga menjaga kapal tetap stabil untuk mengimbangi gaya-gaya tersebut. Jenis yang kedua, tipe stabilitas yang berikutnya, yaitu stabilitas netral atau neutral equilibrium, adalah suatu keadaan stabilitas di mana titik G tersebut berimpit dengan titik M, maka momen penegak kapal yang memiliki stabilitas netral sama dengan nol, atau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menegakkan kembali sewaktu menyengat. Dengan kata lain, biar kapal senget tidak ada momen penegak maupun momen penerus, sehingga kapal tetap miring pada sudut senget yang sama. Penyebabnya adalah titik G terlalu tinggi dan berimpit dengan titik M karena terlalu banyak muatan di bagian atasnya. Sebagai ilustrasi berikut, jika equilibrium positif, kemudian kita beri muatan di atas kapal, di atas geladak, maka titik G akan bergerak naik sebagai berikut. Akibatnya, jika mendapatkan gaya dari luar sebuah kapal, dia akan menyenget dan tidak mampu kembali tegak. Yang terakhir adalah equilibrium negatif, yaitu suatu keadaan di mana titik G-nya berada di titik M, sehingga kapal yang memiliki stabilitas negatif sewaktu menyenget tidak memiliki kemampuan untuk menegakkan kembali, bahkan sudut sengetnya akan bertambah besar dan mengakibatkan kapal akan terbalik. Kan kita ilustrasikan sebagai berikut. Jika sebuah kapal mempunyai stabilitas netral, kemudian masih ditambah muatan di atasnya, di atas geladak, maka akibatnya titik G akan naik lagi berada di atas titik M. Jika kapal mendapatkan gaya dari luar, akibatnya akan senget dan terdapat momen penerus sehingga terbalik. Untuk saat ini, sementara kita belajar sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Belajar terus,
untuk kemajuan dunia maritim kita. Terima kasih, dukung terus channel saya dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.